Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM F0612111031 dari Fakultas Ilmu Budaya Departemen Ilmu Sejarah. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pembimbing di mata kuliah pengantar sejarah Eropa karena memberikan kesempatan untuk saya memaparkan tentang materi kuliah pertemuan ke-11, di mana membahas tentang bab 2, yaitu masa modern, revolusi industri, urbanisasi, perubahan sosial dalam bacaan Perry. Marvin antara lain yaitu revolusi industri, transformasi masyarakat pada buku Marvin Perry yang berjudul Peradaban Barat dari Revolusi Prancis hingga Zaman Global, halaman 47 sampai dengan halaman 72. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang materi tersebut. Yang pertama yaitu adalah munculnya zaman industri, di mana yang dimulainya lebih tepat pada bagian Eropa Barat yang di dalamnya memiliki beberapa alasan. Bisa diketahui bahwa Eropa pada bagian barat itu lebih dikenal dari kekayaannya jika dibandingkan dengan bagian-bagian wilayah atau negara yang ada di dunia, serta memiliki akumulasi modalnya itu bisa dibilang bahwa di dalamnya mendapatkan dukungan luas dalam masalah perdagangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua itu dilakukan dari hasil setiap mata pencaharian di pasar baru, bahkan sampai kekayaan wilayah yang luas di dunia ini. Selain populasi di Eropa bertumbuh dengan besar, salah satunya pada setiap perkembangan dalam bidang pertanian bisa dibilang begitu besar, tetapi pada saat abad ke-18 itu pertanian dihentikan karena ada suatu alasan yang tertentu. Lalu muncullah dua tradisi di dalam budaya Eropa, yaitu individualisme yang merupakan akar dari Renaissance ataupun juga reformasi. Lalu yang tradisi kedua yaitu industrialisasi. Maksudnya menunjukkan begitu tinggi nilai yang sudah diberikan oleh setiap orang barat akan rasional serta pengandaliannya atas alam. Selanjutnya saya membahas tentang Britania. Yang pertama, di mana Britania ini memiliki suatu keuntungan dalam peranannya sebagai pelopor seperti pada tahap pertama pada industrialisasi, di mana Britania ini pada sistem transformasi sungainya sudah menopang kepada setiap kanal-kanal bahkan jalanan tol yang dibiayai langsung oleh para pengusaha swasta. Setelah Britania, saya akan membahas tentang perubahan-perubahan di bidang teknologi yang di dalamnya terdiri dari industri kapas yang pada saat pedagang itu sudah lama menjadi tempat tinggalnya, terutama pedagang wol pada abad ke-18, hingga produksi Britania ini meluas dengan pesat. Yang kedua yaitu mesin uap, di mana yang mengembangkan mesin uap itu yaitu James Watt, merupakan seorang teknisi Skotlandia. Mesin uap ini dilakukan dengan menggunakan teknik yang sederhana, yaitu menggunakan arang atau kayu dan tidak menggunakan tenaga air lagi. Dalam mesin uap memiliki manfaat yang berubah teknik kerja yang lebih lemah, lebih mudah, serta berkurangnya ahli sebagai pengajar akan setiap tugas yang sederhana. Selanjutnya yang ketiga yaitu industri besi, di mana bermanfaat akan setiap permintaan besar bagi tambang batu bara sebagai bahan bakar, karena selain itu juga seperti yang sudah diketahui bahwa mesin uap membutuhkan dan dibutuhkan oleh penambang sebagai penopang air. Lalu pada saat 1856 muncullah Henry Bessemer yang mengembangkan besi menjadi suatu baja. Selanjutnya yang terakhir yaitu transportasi, yang di dalamnya terdapat mesin uap, besi, serta baja yang akan membantu membawa ke suatu era baru pada bidang yang bersangkutan. Selanjutnya saya beralih kepada masyarakat, berubah lebih tepatnya pada perubahan di bidang produksi pertanian, organisasi bisnis, dan teknologi. Tetapi yang bersamaan juga banyaknya juga kehidupan lama tetap bertahan, tepatnya pada abad ke-19, di mana hartanya itu sebagai kekayaan utamanya. Tetapi pastinya juga ada orang yang bisa sepenuhnya meninggalkan kehidupan awalnya. Bisa dibilang maupun kaya bahkan miskin tetap saja menderita.
sehingga terjadilah perubahan dalam struktur sosial, apalagi pada saat sejak abad ke-18 sampai dengan seterusnya. Lalu terindustri setiap perniagaan itu semakin berkembang sehingga mengakibatkan kelas menengah semakin bertambah saja, di mana bertambahnya dimulai dari Britania lalu menyebarlah di setiap penjuru Eropa Barat. Setelah itu beralih ke kehidupan kelas pekerja, di mana kehidupan di dalamnya ini selalu mempertimbangkan dengan membandingkan kehidupannya pada saat di desa, karena bisa diketahui lebih standarnya di desa itu pekerjaannya naik, walaupun bisa dibilang pabriknya juga kotor dan tidak layak pakai, sehingga masih banyak sejarawan yang masih memperdebatkan akan seberapa buruknya kehidupan kondisi para pekerja pada tahap awal dari industrialisasi. Nah, sekarang saya selanjutnya membahas tentang munculnya pemburuan di Britania, di mana pemburuan ini lebih memutuskan kepada perluasan setiap hak-hak memilih serta pemberian hak akan memiliki pada kota-kota industri yang baru sehingga dapat meningkat. Lalu muncullah tanggapan terhadap industrialisasi karena begitu banyak masalah yang sudah tercipta karena industrialisasi ini yang berpengaruh terhadap di setiap pemikiran dari politik dan sosial, sehingga liberalisasi ini muncul sebagai teori ekonomi yang liberal yang memiliki pandangan akan ekonomi di setiap negara itu dapat dijalankan sesuai dengan hukum-hukum alam dibandingkan dari perintah penguasa. Selain itu, kaum liberal pada awal ke-19 itu memiliki pandangan terhadap kemiskinan dan penderitaan yang bisa dibilang alamiah tetapi di luar dari jangkauan. Untung saja liberal ini selalu menjunjung akan pendiriannya, bahkan selalu mendukung pemerintah. Selanjutnya yaitu sosialisme awal, di mana kaum sosialis ini berpendapat bahwa cita-cita yang dimiliki liberal tersebut dapat melindungi setiap orang yang harta para kaum kaya, tetapi untuk mayoritas terperosok sendiri dapat masuk pada kemiskinan dan tidak berdaya. Kaum sosialis juga ini dapat dikatakan sebagai romantik karena setiap para kaum sosialis ini selalu memimpikan akan suatu sosial baru, artinya selalu melihat ke masa depan. Saint-Simon atau biasa dikenal dengan Henri Comte de Saint-Simon pada 1760 sampai dengan 1825 melepaskan gelarnya pada masa Revolusi Prancis dengan semangat mengumumkan kepada masyarakat akan perlu pengumumannya. Beda dengan Simon Saint-Foret atau Charles Foret, memiliki kepercayaan dengan para kaum romantik bahwa masyarakat itu pastinya memiliki konflik dengan setiap kebutuhan alamiah dari manusia itu sendiri dan pastinya memiliki jalan keluar. Selanjutnya Owen atau lebih dikenal dengan Robert Owen, yang menjadi bagian dari pemilik serta manajer dari kapas Neolanar yang memiliki lokasi di Skotlandia karena memiliki keresahan atas perlakuan semakin memperluas terhadap para pekerja, sehingga dia dapat membuktikan bahwa membuktikan sesuatu hal itu tidak harus menghancurkan setiap keuntungan orang lain. Selanjutnya saya membahas tentang poin yang terakhir, yaitu industrialisme dalam perspektif. Walaupun pada saat revolusi industri itu selalu menciptakan berupa banyak masalah, tetapi revolusi industri ini jugalah yang akan mengungkitkan akan standar bagi kehidupan kehidupan manusia yang lebih tinggi, seperti dalam sejarah yang sudah diciptakan oleh manusia akan setiap peluang baru dalam bidang kemajuan sosial, partisipasinya dalam politik, bahkan dalam pendidikan serta perkembangan pada budaya. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya bahas dalam materi pembahasan pertemuan ke-11 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga berterima kasih kepada para dosen pembimbing mata kuliah ini karena sudah memberikan kesempatan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.